Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Para ibu miwah bapak hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajahah. Mudah-mudahan majelis urang senantiasa ya ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ibu bapak, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah masih bisa hidup, masih punya kesempatan untuk terus memproduksi kebaikan-kebaikan momentum tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah kemarin berarti tanggal 5-nya Pak ya nantinya. Tanggal 5 makanya terus gaspol untuk melaksanakan kebaikan di sisi Allah. Kunaon Bapak Ibu, sebab sisa umur yang ada lebih sedikit ketimbang yang bilangan umur yang sudah kita miliki. Jadi ayeuna nama kantun sesa, ari sesa alit sa ageng. Alit sanes ge sesa ari seueur. Ya. Makanya kesempatan emas ini kita pergunakan sebaik mungkin untuk terus melakukan kebaikan, termasuk memiliki akhlak-akhlak yang baik. Kenapa? Karena mayoritas kata Rasulullah orang yang masuk surga yang pertama bitaqwallah, punya ketakwaan. Yang kedua wa husnul khuluq, punya akhlak yang baik. Bahkan akhlak yang baik itu kalau disimpan timbangan amal itu ternyata bobotnya paling besar. Paling besar. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada perkara kalau disimpan dalam timbangan amal lebih besar ketimbang, lebih berat ketimbang akhlak yang baik. Makanya kedah dititian dari mulai akhlak yang baik yang pernah kita sampaikan, sabar, tawakal, kemudian kemarin itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain dalam urusan muamalah. Kalau urusan ibadah mah kita yang harus mendahulukan diri, ku anfusakum wa likum naro. Tapi urusan muamalah, hubungan sosial mah mendahulukan orang lain sebagaimana dicontohkan oleh kaum Ansor ketika mereka menolong orang-orang muhajir. Nah sekarang Bapak Ibu, akhlak yang baik yang selanjutnya yaitu tentang adil. Tentang adil. Tentang adil di mana sifat adil ini memang sifat yang diperintahkan oleh Allah untuk dimiliki. Seperti dalam surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba. Allah menyuruh untuk berbuat adil, berbuat baik dan memberi kepada karib kerabat. Sehingga karena Allah menyuruh, maka Allah subhanahu wa ta'ala
mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa aqsamu innallaha yuhibbul wa aqsitu maaf innallaha yuhibbul muqsitin di surat Mumtahanah. Maka berlaku adilah, Allah mencintai orang-orang yang berlaku. Muqsit itu adalah pertengahan. Nah, oleh karena itu adil itu ternyata Bapak Ibu bukan hanya dalam timbangan hukum, tapi juga adil itu dalam perkataan. Sebagaimana Allah menyatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berkata, maka perkataanmu harus adil walaupun kepada karib kerabat sendiri. Nah, Bapak Ibu pernah disampaikan bahwa sifat adil itu kan sifat yang dekat kepada takwa, gitu Pak. Jadi lamun dekat kepada takwa berarti anu caket ka nabi teh saha? Anu caket ka nabi saha? Ya, ana kahataini fil jannah. Aku akan dekat seperti ini di surga. Dengan siapa? Dengan orang yang suka memperhatikan anak yatim. Berarti bertetangga, natangga. Itu. Kalau natangga caket teh, caket. Nah, seperti Bapak Ibu ya, adil itu aqrabul taqwa. Itu dekat, lebih dekat kepada ketakwaan. Gitu, adil itu maknanya kalau orang yang adil itu insya Allah takwa. Kalau orang yang benar takwa, insya Allah dia adil. Nah, adil itu melihat sesuatu, mengatakan sesuatu atau bertindak sesuatu apa adanya. Pernah sampaikan, bukan ada apanya, adanya. Makanya background atau basic atau dasar orang-orang yang adil itu adalah hati bersih. Bersih. Jadi gini Pak, upami diturunkeun mah dasarna teh tina la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Turunannya apa? Tiada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah diantaranya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, Allah di sini berarti kita bertauhid. Nah, ciri tauhid yang benar Bapak Ibu, di mana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi apapun yang kita lakukan orientasinya karena Allah. Nah, karena Allah itulah yang disebut dengan apa? Syarat utama amal kita diterima harus apa? La ilaha illallah itu Pak, ikhlas. Harus ikhlas. Tauhid diartikan fitrah Pak, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kenapa diartikan suci? Karena kebalikan dari tauhid itu apa? Musyrik. Nah, kemusyrikan itu disebutnya najis, kotor. Innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Gitu. Makanya tauhid itu menggambarkan keikhlasan. Keikhlasan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi karena Allah. Berarti ikhlas.
Nu kumaha? La nuridu minkum jazza. Tidak mengharapkan balasan dari apa yang diberi, boro-boro balasan, wala syukuro, ucapan terima kasih saja hentak. Itu. Jadi boro-boro mengharapkan balasan dihatur nuhunkeun oge henteu. Kenapa? Karena yang ikhlas itu hubungannya vertikal ke Allah, bukan horizontal ke manusia. Itu. Jadi kalaupun dibalasnya oleh Allah. Itu. Makanya tidak mengharapkan, jangankan balasan manusia dihatur nuhunkeun oge henteu. Makanya kalaupun orang teu hatur nuhun acan tetep we gaduh rezeki mah dia tetap memberi. Kenapa? Karena dia niatnya karena Allah. Makanya karena niat karena Allah, Bapak Ibu, maka itulah orang yang ikhlas itu jadi syarat diterimanya amal, dan setan tidak dapat mengganggu, tidak dapat menggoda. Gitu. Moal aya nu bisa ngelehkeun nu ikhlas, ai bener ikhlas. Makanya sifat yang turunnya adalah istiqomah. Itu Pak, istiqomah. Jadi dari hati bersih itu Pak, dari hati bersih, kenapa yang hati bersih itu akan selamat di akhirat? Yaumala yanfa'u malun walaban illa man atallah biqalbin. Karena kalau misalnya itu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, dari hati yang bersih itu, jadi kalau hablum minallahnya itu ikhlas. Ikhlas. Gitu. Makanya omongan orang bagaimanapun itu tidak akan terganggu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu. Ikhlas. Gitu. Makanya kan aya jalma dipuji terbang jeung irung-irungna, dicaci tumbang siga nu di KO Pak, teu hirup deui. Moal kurban kadinya deui tara diumumkeun. Teu diumumkeun teh tumbang Pak. Nah itu. Ya, istiqomah. Nah, nu kadua Ibu Bapak, dari hati bersih itu kalau hablum minanasnya disebutnya adil. Adil. Hablum minallahnya ikhlas, hablum minanasnya adil. Jadi orang adil itu orang yang melihat sesuatu, menilai sesuatu, mengatakan sesuatu, memutuskan sesuatu apa adanya, bukan ada apanya. Siga naon? Siga cermin. Cermin teh naon? Kaca. Aya kaca nu ngabohong. Tapi ku ayeuna mah aya merenya apanya? Ku ayeuna ku teknologi mah aya geuning. Nini siga budak ABG. Kamera temannya. Kamera. Tapi lamun cermin, ini cermin yang normal. Kan cermin itu memberitakan apa adanya. Lamun urang ngaca terus punten aya jarawatan, aya teu dina cermin? Aya. Aya korongan? Aya. Aya kokoloteun? Aya. Gitu. Nah, aya ramehong? Aya. Gitu. Nah, jadi orang adil itu melihat sesuatu apa adanya. Gitu. Makanya gitu. Dia berkata, menilai, memutuskan itu tidak ada kepentingan apapun, tapi berdasarkan kenyataan yang terjadi, fakta yang terjadi. Itulah kenapa ada ayat wala yazrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu terhadap satu orang, satu kaum membuat dirimu bertindak tidak adil. Kan Pak, biasanya keputusan itu berdasarkan suasana batin. Betul nggak? Sok Pak, lamun keur keheul boro-boro salah, bener ge disalahkeun. Betul nggak? Sabab aya keheul. Dasar lamun geus keheul
boro-boro ngabaeudan seuri ge tetep we salah nyeung seurikeun. Sabab naon di sininya. Jadi frame referennya itu dasarnya itu geus aya keheul. Lamun urang nyaah cinta boro-boro bener salah oge tetep bener dibela. Kunaon di sininya sudah tidak bersih. Sudah tidak bersih. Itulah kenapa gitu Pak yang disebut oleh Rasul qulil haqqo walau kana murran, ucapkan yang benar walaupun terasa pahit. Nah adil itu mengatakan sesuatu apa adanya. Kalau apa adanya itu banyak orang yang tidak siap. Jadi kebenaran itu harus disampaikan, bukan karena pahitnya, karena benarnya. Nah pahit itu bagi mereka yang tidak menerima. Kalau kita mau nilai sesuatu kan kudu apa adanya, kudu jujur. Tidak boleh pakai prediksi, nggak boleh pakai sangkaan, gitu, ya. Makanya Quran itu hebat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ngomong tanpa fakta dan data. Jangan. Kan ada orang yang ngomong tanpa bukti, Pak. Nyanyaho mana? Itu. Islam itu jangan harus berdasar ilmu. Ilmu itu fakta dan data. Itu kenyataan yang sebenarnya. Makanya katakan sesuatu walaupun terasa pahit, mungkin menyinggung, mungkin teu enak. Gitu. Makanya harus berani karena benar, takut karena salah. Gitu. Lihat Pak, ungkapan Nabi, ini ungkapan keadilan. Kan tadi adil itu bukan hanya nanti dalam tindakan, hakim yang menetapkan urusan, tapi juga ngomong itu harus adil. Umpamanya Nabi menyatakan, laukana Fatimatu syaraqat lakutian. Kalaulah Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti dipotong tangannya. Kalau Fatimah putri Muhammad mencuri pasti dipotong. Pertanyaannya ari Nabi teu nyaaheun ka Siti Fatimah. Gening dipotong. Nah, Pak, dipotong itu menggambarkan hukum berdasarkan cinta benci, tapi berdasarkan benar salah. Walaupun anak sendiri kalau salah harus dihukum. Kalau faktanya salah harus dihukum walaupun anak sendiri yang kita cintai. Walaupun orang lain mungkin yang kita benci, kalau dia benar harus didukung. Karena lihatnya bukan cinta benci, tapi benar salah. Sok sanajan kaluar tina bool hayam ari enom. Nah itu Pak, kayak gitu. Islam itu luar biasa. Jadi sudah menghilangkan perasaan. Kan orang mah ngobrol sok aya perasaan, netepkeun hukum aya perasaan. Bisi pengajian teh nyinggung wae cenah. Ngajelaskeun salat nyinggung nu tara salat. Ngajelaskeun puasa Ramadan nyinggung nu tara puasa. Ngajelaskeun kajujuran nyinggung anu make kapalsuan. Kapalsuan mah teu meunang Pak kecuali punya gigi palsu teu naon. Oh. Ya, siapa? Ngajelaskeun zakat nyinggung nu koret. Gitu, ngajelaskeun jujur nyinggung anu teu jujur. Jadi kitu mah agama ngajelaskeun naon atuh. Itu Pak. Jadi itulah kenapa qulil haqqo walau kana murran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Makanya Allah memerintah sekali kita bersikap apa adil. Baik adil tadi dalam apa? Ucapan, adil dalam putusan. Putusan. Adil dalam
putusan. Gitu ya. Innallaha ya'murukum, Allah menyuruh kalian antu adul amanat ila ahliha, untuk menyampaikan amanat kepada yang berhaknya. Wa idza hakamtum, nah kalau kalian berhukum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adli, kalian harus menghukumi dengan adil. Dengan adil teh bahasa Sunda mah naon Bu? Tong deng dek. Kenapa disebutnya topinya Pak? Tong deng dek topi. Kadang adil teh tadi disebut umat Islam disebut umatan wasato, umat anu sineger tengah. Wasit itu naon? Wasit teh penengah. Nah bahasa Arab itu makanya wasit lamun berat sabelah disebut wasit. Ya karena wasit tidak menggambarkan wasit gitu. Wasit mah harus memutuskan perkara sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Makanya sekarang mah bagus Pak, pakai apa? Pakai video ulang ya, replay, pakai untuk melihat ini TDP atau memang kenyataan. Itu kan. Jadi untuk memutuskan itu kan harus berdasar fakta yang terjadi sesungguhnya. Nah, hadirin sekalian, kita melihat nanti orang adil itu berat nggak Pak? Berat ya adil deh. Berat ya adil deh. Berat. Kenapa? Karena adil itu berarti ngomong benar, gitu. Adil itu bersikap benar, dan adil itu memutuskan benar, Pak. Gitu. Makanya luar biasa dina Pancasila urang ada butir keadilan sosial bagi seluruh apa? Seluruh pejabat, seluruh rakyat Pak. Itu kalau Pancasila Pak direalisasikan dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, wah bagus Pak, luar biasa. Kalimat adil itu adalah kalimat Quran. Itu Bapak Ibu, karena ini gitu akhlak yang luar biasa baik. Gitu. Kalau digambarkan mah enak didengar, tapi dipraktekkan Pak, dipraktekan mah tadi umpamanya ya, bagaimana kita tetap menegakkan keadilan ke anak kita, keluarga kita terdekat gitu. Kalau dia salah dihukum, wah berat itu teh, berat gitu ya. Kan selama ini tidak terjadi Pak, gitu. Di antara keruntuhan tatanan kehidupan termasuk bernegara itu digambarkan oleh Rasulullah, yaitu apabila orang-orang besar mencuri, korupsi, tarokuhu, maka hukum tumpul. Kalau para pembesarnya melanggar. Tapi wa idzas saraqad dhaif, kalau orang lemah, cacah, rakyat kecil mencuri, maka aqamu alaihi al-haddah, maka aturan ditegakkan. Jadi aturan teh siga bedog, seukeut kahandap mintul kaluhu. Nah, ini tatanan nggak akan baik Pak, gitu. Karena bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan kepentingan dan perasaan. Itu kepentingan dan perasaan. Nah, makanya kalau orang bisa adil itu Bapak Ibu,
Kalau orang bisa adil, itu ternyata fadilahnya luar biasa. Fadilahnya. Umpamanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, innal muqsitina indallah, mereka yang berlaku adil nanti dia di sisi Allah ana manabiri min nur. Dia tinggal di mimbar-mimbar yang terang di sisi Allah. Wah, luar biasa. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalla. Jadi mereka yang akan tinggal di sisi Allah di mimbar yang bercahaya itu adalah mereka yang adil dalam urusan hukum gitu. Kemudian ke keluarga, kemudian kepada orang yang memang mesti dia hukum. Tuh Pak. Jadi memang benar-benar menegakkan aturan. Bapak Ibu, itulah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, maka di antara 7 golongan yang akan dapat naungan nanti pada hari akhir, maka ayat 7 geningnya, sab'atun yudilluhumullah fi dillih yauma la dhilla illa dilluh. Ternyata nomor hiji itu apa? 7 golongan di mana Allah memberikan naungan. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan. Naun pas syafaat ya teh Pak. Nomor hiji langsung imamun adil, pemimpin yang, kenapa Bapak Ibu pemimpin? Karena pemimpin itu pemegang kewenangan, pemegang kekuasaan, sehingga dia bisa memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Apakah dia memutuskan dengan benar atau tidak ada di kewenangannya. Beda dengan rakyat. Ya kan? Rakyat itu tidak punya kewenangan dalam urusan umat, dalam urusan masyarakat. Sehingga rakyat itu paling hanya bisa bersuara. Tapi kan bersuara juga tadi harus adil, harus benar. Tapi nanti benar dalam keputusan gitu, yang punya kekuatan hukum bahasa sekarang itu yang punya kewenangan. Di sanalah tugasnya pemimpin. Itulah kalau pemimpin bisa adil, ini termasuk salah satu yang dapat syafaat. Ya, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya sibuk untuk beribadah. Gitu, biasanya pemuda mah sibukna naon? Nah, ini ada pemuda yang sibuk hidupnya untuk ibadah. Bu, Pak, lamun kolot pun dan aki-aki ahli ibadah bagus-bagus sekali. Bagus. Bahasa Sunda mah geus kuduna. Geus kuduna. Lamun pamuda ahli ibadah bagus sekali. Lamun pemuda maksiat jelek-jelek sekali. Jelek. Lamun aki-aki eta disebut nurus. Aki-aki nurus tunjung. Eta Pak anu perang teh eta aki-aki. Bapak Ibu sekalian, tuh pemuda ya. Jadi pemuda itu hebat. Kalau dia melakukan maksiat itu jelek. Gitu. Ngorak keneh atulah. Siga teu apal wae urang ge lamun keur ngorak kumaha sakitu. Tapi lamun geus kolot mah terus. Nah ini Pak, siapa lagi? Warajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Hayang ka masjid, sok ngeunah sare. Sanes Pak. Jadi ajaran yang terpatri di masjid itu mu'allaqun, ngejar pengajian ke sana kemari gitu.
Ya, warajulani tahaba fillah. Nah, yang selanjutnya yang akan dapat naungan dua orang. Dia mencintai dua-duanya karena Allah, istama alaihi berkumpul karena Allah, wa tafarraqa dan dia juga berpisah karena Allah. Jadi ngahiji nate ketemu itu karena Allah, ketemu di masjid, ketemu sedang sholat gitu, ketemu di pengajian. Kalaupun berpisah juga karena Allah. Kemudian yang dapat naungan juga wa rajulun da'athu imra'atu datu mansubin wa jamal faqala inni akhafullah. Kemudian laki-laki yang diajak berbuat mesum mesem kan memeh mesum mesem heula. Perempuannya lain perempuan samane apa? Datu mansubin. Gitu, yang punya jabatan tinggi wa jamalin geulis deh. Siga dulu mah Neng Eha ngagoda Nabi Yusuf. Faqala inni akhafullah. Biasanya yang ngajak itu laki-laki. Ini yang ngajak berarti ini perempuan terawan, gelok-gelok, kabung bulengan. Tapi selaki-lakinya kuat iman. Inni akhafullah. Sanes teu katarik. Nabi Sulaiman ge lain teu katarik ku Siti Zulaiha teh, tapi inni akhafullah ya. Ketertarikan sebagai laki-laki normal itu ternyata tidak mengalahkan rasa takut, besarnya rasa takut kepada Allah. Jadi Pak, orang yang imannya hebat mah ini orang ihsan. Jangankan mencari kesempatan dosa gitu ya, datang kesempatan berdosa saja dia bisa tahan banting. Nah, ini yang hebat. Tapi nggak boleh urang hayang apal iman urang kuat ngetes Bang. Nggak boleh Bang, nggak boleh. Ari imanna sagede eta Pak seuneu dina naon tah cekerkeun paneker ari keluar angin ngagedebu wah. Mending kene mengisolir diri aja, jangan nantang Pak. Tapi kalau datang godaan tanpa kita harapkan, ya itu. Nah itu siga Nabi Yusuf, dia tidak mengharapkan datangnya godaan, gitu. Tapi pas godaan datang, inni akhafullah, wah mantap. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, fa akhfaha dia menyembunyikan, hatta la ta'lamu shimal matun piku yamin, sehingga saking ku disumputkeunana tangan kiri tidak tahu yang diinfakkan tangan kanan. Ini nanti yang dapat syafaat, termasuk yang terakhir warajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang ingat kepada Allah sedang sepi, sedang sendiri. Fafadot ainahu, kemudian dari matanya mengalir air mata. Ini Pak, kan orang yang dijamin ahli surga itu salah satunya memang nanti ibu bapak bisa terlihat dalam gambaran fisik. Gambaran fisik. Tadi tangan kiri tidak tahu yang diinfakkan tangan kanan. Mata menangis ya karena Allah. Kan tidak tahu Pak. Betul tidak? Ya. Idza dzukirallah wazilat, disebut nama Allah bergetar. Kunaon bergetar? Karena ada koneksi. Disebut nama seseorang ngageter dek, sabab mantan. Gitu. Aya disebut nama seseorang reuas menikeun, tapi reuasna keuheul cicidu ngadenge ngaran eta ieu. Aya
Orang kafir kalau mendengar nama Allah itu kebencian yang muncul. Itu. Jadi ada yang bergetar itu karena benci. Kalau orang yang beriman disebut dengan nama Allah bergetar karena Kenapa? Karena mau bergetar teu aya hubungan mah. Siga HP urang mun aya hubungan, aya anu ngaWA, aya anu nelepon pasti ngageter. Kayak gitu. Itu kan bahwa iman itu kelihatan secara fisik. Nah, secara fisik kayak umpamana ini kan mata ya Pak. Terakhir itu yang nanti dapat syafaat seseorang yang mengingat Allah sendiri kemudian mengucurkan air mata. Ada juga mata ahli surga itu, ini mata ahli surga di mana harokat fisabilillah. Mata ahli surga itu di mana cenghar di bawah ibadah. Nah, mun mata orang di bawah ibadah. Cenghar di bawah ainun harokat. Mata harokat itu gerak, cenghar. Fisabilillah di bawah ibadah. Sering digambarkan kan hese Pak eta rata-rata mah Quran dibuka teh panon. Nah Quran dibuka teh cenghar. Itu Pak. Nah Bapak Ibu, kemudian itu Pak. Luar biasanya sifat adil. Satu nanti gitu macam-macamnya Pak, atau bisa secara teknis bagaimana penerapan adil. Ahiji al-adlu ma'allahi ta'ala. Adil itu bersama Allah. Sugante adil itu tadi teh ka manusia wungkulna ucapan. Ternyata enggak. Bi alla yusyrika ma'ahu fi ibadatihi wa sifatihi wa irihi. Tidak boleh menuakan Allah baik dalam ibadah dan sifatnya. Itu. Jadi hiji adil teh ka Allah. Adil ke Allah itu berarti dia harus bertauhid, tidak boleh menyekutukan Allah. Itu. Wa ayyuta'a fala yu'sa. Harus taat kepada Allah, tidak boleh maksiat. Itu adil. Kan adil itu apa Pak? Diartikan kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu wajib diyakini keesaannya. Itu berarti adil. Kalau punya kepercayaan Allah itu tidak ahad, berarti dia musyrik. Itu berarti tidak adil. Demikian Allah itu wajib ditaati, tidak boleh maksiat. Allah itu harus terus diingat dan jangan lupa. Makanya zikir itu harus udzukurullaha dzikron katsira. Zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu apa? Bukan jumlah. Karena jumlah itu relatif. Saya mah zikir kepada Allah sapoe saputing 1000 seueur Pak dibanding 100, dibanding 2000 masa eutik. Abi mah 2000 seueur dibanding 1000, dibanding 4000 saeutik. Abi mah 4000 loba dibanding 3000, dibanding 7000 bakal terus begitu. Kalau zikir dalam arti jumlah tergantung pembanding. Makanya zikir yang disebut zikir yang banyak itu dan surat Al-Imran ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi di mana wae keur kumaha wae jeung saha wae terkoneksi dengan Allah. Gitu. Mau tidur ada zikirnya kan? Doa. Nah, tidur yang zikir itu di samping sebelumnya wudhu dulu baca doa, posisi tidurnya juga nyunah. Gitu ala syiki hal aiman. Nabi kalau tidur itu badannya siga mayit dikubur. Itu zikir. Ke WC mendahulukan kaki kiri baca, itu zikir. Ngaca baca doa. Kemudian pakai pakaian mendahulukan bagian kanan, itu zikir. Itu Pak. Jadi di pekerjaan zikirnya apa? Jangan melanggar. Itu zikir di pekerjaan. Makanya
la yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min, tidak mencuri para pencuri, tidak korupsi para koruptor ketika mencuri kalau imannya ada. Ketika mencuri korupsi imanna teh teu aya, berarti teu dikir. Sebab tidak mungkin ingat kepada Allah dicampurit dengan perbuatan yang melanggar Allah. Dan tidak zina, tukang zina waktu zina kalau imannya ada, lamun zikir. Ketika zina mah itu imannya sedang tidak ada, teker dikir, karena nggak mungkin iman menyuruh zina. Jadi disebut zikir itu Bapak Ibu maknanya terkoneksi gitu. Sering digambarkan pan ada orang teh ingat ke Allah dengan di masjid ya, Pak. Kapangandaran mah poho ke Allah. Mun poho ka Allah eta teh bakal lupa daratan. Kunaon cicingna gigireun laut. Ya kan lupa daratan cicingna gigireun laut. Ka pamajikan poho, ka budak poho itu. Makanya nanti di akhirat orang yang lupa Allah nasullaha panasiyahum. Karena dia di dunia melupakan Allah, maka Allah nanti melupakannya di akhirat. Padahal di akhirat itu selamat dan celaka kuncinya kumaha Allah pisan. Eta. Makanya katanya Pak, apa penyesalan setan? Penyesalan setan nanti di akhirat kunaon baheula dititah sujud di dunia teu daek. Wa yauma yuksafu ansaki wa yud'aula inas sujud fala yastati'un. Gitu. Ketika disuruh sujud mereka tidak mau. Inilah penyesalan setan seumur hidup. Kan dititah sujud berarti tapi pala yastati'un. Itu kata Ibnu Katsir, ini akan menjadi penyesalan seumur hidup Bapak Ibu. Gitu. Allah melupakan setan karena setan di dunia melupakan ajaran Allah. Tete Bapak Ibu namanya adil. Wayaskuru pala yakfur, kita bersyukur menjauhi kekufuran. Jadi aya adil ka Allah eta ya, tauhid menjauhi musyrik, gitu, syukur menjauhi kufur, zikir menjauhi lupa, taat menjauhi maksiat. Ketika sebaliknya berarti kita tidak berlaku adil kepada Allah. Gitu, titajong bebel keheta teu adil Pak. Kudu nama innali ya eta namanya bebel kehet. Nah kemudian al adlu yang kedua fil hukmi, adil dalam hukum bainan nas, gitu, di antara manusia, bi'ito kulli dzi haqqin haqqah wa ma yastahaqquhu, di mana adil kepada manusia memberikan itu kepada orang yang berhak-haknya. Jadi kalau sudah haknya harus diberikan. Bahkan kata Rasulullah melihat dalam kaitan antara bos dan pekerja, dia harus memberikan haknya, gajinya sebelum keringatnya tinggal lipat. Hebatnya Islam. Saencan eta keringat, apa keringat itu? Kesangna tuus eta gaji kudu geus dibikin. Ieu mau demo terus-terusan. Itu Bapak Ibu. Nah, kan tidak boleh Pak. Kenapa Bapak Ibu? Hutang itu menghalangi orang yang punya hutang masuk surga. Digantung. Gitu ya. Itu setiap manusia al-mayyitu murtahinun bidainihi, mayit itu terkatung-katung oleh hutangnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta yuqdu anhu, sampai dibayar dulu. Kenapa Pak begitu? Karena ketika orang berhutang ada hak orang lain yang masih ada dalam dirinya belum diserahkan, sementara orang lain juga belum mengikhlaskan. Sehingga ketika hak orang lain belum diberikan kepada yang berhak, maka itu menjadi penghalang. Bahkan jangankan manusia biasa, yang mati syahid nu kuduna jalan tol ka surga ge kahalangan ku hutang. Bapak Ibu. Ya.
Makanya Islam itu membolehkan hutang, tapi membolehkan, tapi memang mengecam. Siga eta mah siga halal tapi dibenci ku Allah naon? Tolak. Halal teh tolak, tapi dibenci. Makanya perempuan ulah aya masalah sautak saeutik geus we cerai urang mah. Sigana lain jodoh, ari budak geus setuju. Ya aya masalah teh solusina teh budak geus setuju nyebut lain jodoh. Marukan kawin kan saya jente teh aya masalah leuwih loba. Nah, Bapak Ibu, kadang mah siga fata morgana. Batur mah hirupna siga bunga we kembung di tengah. Prong apa. Nah, siga naon gunung non? Gunung itu sari gunung kayak gitu. Gitu ya. Ya, padahal cek urang batur ge justru cenah ibu sigana nu bunga. Nah, pasangka sangka. Makanya orang susah itu karena bukan Allah tidak memberikan nikmat, dia melupakan nikmat yang ada, ngejar-ngejar yang belum dapat gitu. Makanya atas nikmati yang ada. Alhamdulillah. Bapak nggak mau tahu dahar jeung asir mikin jeung gurame moal syukur eta teh. Dahar jeung asir. Da mikirna gura udah rezeki nu ayeuna mah jeung asin, jeung tahu, jeung tempe. Ulah mikir ka ceuyaya. Ulah mikir ka merko. Jadi teu enak ulah mikir ka ampera udah nu aya itu nikmat Pak. Teu nikmat teh kitu. Gitu nyicingan imah sorangan nih ningali imah batur gedong sigrong asa teu boga imah. Padahal mah batur mah harayangan imah urang. Laras teh kayak gitu Pak. Itu ya. Terus adil. Nah, Bapak adil lamun gaduh istri langkung ti hiji. Pankihul ayyama minkum wassalihin pankihu matobalakum minan nisa'i mathwa wa thulatha fa in hibtum alla ta'dilu lamun teu bisa adil geus we hiji oge moal beak. Tapi kenapa ada analisa 10 sahabat yang dijamin ahli surga istri nate leuwih ti hiji eta teh. Baru ngah Bapak berarti nu hiji mah moal ka surga. dijamin tuh adil gitu. Ieu mah air ripuh jeung nu kolot, ari bungah jeung nu teh adil Pak. Itu. Kemudian adil ti barudak ka anak-anak adil Pak. Gitu. Enggak boleh kita berlaku tidak adil kepada satu pihak mengabaikan pihak lain gitu. Ieu mah ka budak ieu mah meuni resep bro-broan budak ieu mah enggak boleh gitu, dilarang Bapak Ibu. Kan tadi adil itu bukan sama rata, menempatkan sesuatu pada sok sanajan murah nu ngaranna kopiah mah diteundeun dina sirah, sok sanajan mahal nu ngaranna sapatu mah diteundeun dina suku. Maunya sapatu 1 juta dititincaknya disusuhun we sapatu. Salah Pak. Gitu. Ya kalau adil ke anak itu anak SD mah cukup 5.000. Lamun nu kuliah 5.000 adil tuh. Wah. Kuliah mah fotokopi. Macam-macam. Nah itu jadi adil itu bukan sama rata, bukan. Adil dina ucapan Pak, aya di jam ucapan palai yushhidu zur, jangan bersaksi palsu, nggak boleh berkata bohong. Itu adil yang tadi, bukan hanya tindakan tapi juga ucapan, menjelaskan sebenarnya, itu adil.
Bapak Ibu, contoh ini adil Pak, contoh adil. Contoh adil itu di masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kedatangan seseorang yang ngadu orang Mesir, Pak. Orang Mesir. Coba Umar di mana? Di Madinah. Jadi kekuasaan Umar itu kekuasaannya luas, Pak. Jadi negeri Arab sekarang, Jazirah Arab, Bapak Ibu, itu dulu di masa Umar itu 20, jadi Umar menguasai 20 negara di Jazirah Arab. Nu ayeuna mah 20 masing di masa Umar mah jahiji. Eta orang seperti apa, Pak? Padahal teu aya transportasi, komunikasi gitu. Tapi 20 negara nu ayeuna di masa Umar. Memang Umar mah manusia spesial. Kalaulah kata Nabi, ada Nabi setelah Muhammad, maka yang harus jadi Nabi Umar. Kalau ada, berarti tidak ada. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah aku. Nah, kalaupun ada, itu Umar. Gitu. Karena memang punya karakter hebat, Pak. Inilah angduru syayatinal insi wal jinni qad farru min Umar. Aku melihat sekali, kata Nabi, setan dari kalangan jin dan manusia kalau ketemu Umar lompat. Indonesian. Namun orang mah jadi gula-gula setan. Umar mah setan dari kalangan jin dan manusia. Sampai ketika orang mau hijrah susulumputan, Umar mau hijrah teh terang-terangan. Saha nu hayang pamajikanana jadi janda, anakna jadi yatim, tunggu Umar di lembah ieu sabab Umar erek hijrah. Pak teu aya nu memang Umar itu salah satu orang yang didoakan oleh Nabi di antara dua orang untuk masuk Islam. Gitu Pak. Jadi Pak, memang Pak, kalau gerakan kita, organisasi kita mau maju itu memang harus ada orang. Hebatnya Islam itu akan hebat manakala bertemu dengan orang yang memang sama hebat. Makanya Nabi ngadoa lagi, Allahumma a'izzil Islam bihadaini rajulaini Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan ajaran Islam salah satu di antara dua Amr. Lamun teu Umar bin Khattab nu Abu Islam, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal, Pak. Jadi itu yang didoakan Nabi. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar. Itu kan ceritanya apa ya? Ceritanya melegenda luar biasa. Jadi Umar itu tadinya mau membunuh Nabi. Dia nanya-nanya Muhammad ada di mana. Bertemulah dengan seseorang. Umar menghunus pedang mau pada saya cari Muhammad karena Muhammad perusak. Muhammad mencerai-beraikan kerukunan nasional. Asalna hirup teh tenang, ku ayana Muhammad agama jadi pecah, hidup jadi tidak tenang, maka saya akan menghancurkan Muhammad. Maka kata orang itu, kau jauh-jauh mau membunuh Muhammad, adikmu saja sudah jadi pengikut Muhammad. Weh, tak naik pitam Pak, nu tadina neangan Muhammad teh jadi malik ka imah adikna. Gitu. Pas didobrak pantok, adikna teh keur maca Quran. Keur maca Quran. Gitu ya, keur maca Quran Pak. Adikna teh pas maca Quran teh langsung ditenggelan. Adiknya perempuan, dia punya suami. Nah suaminya ditenggelan. Adikna apa? Boga lanceuk teh ieu mah ceger. Oh, tenggelan Pak. Nah geus menenggelan bolo-bolan getih gitu. Ditareh itu dibawalah lembaran suci. Yang sedang dibaca itu surat Toha. Nah di sini Bapak Ibu, hebat Quran itu baru dibaca saja itu membentur keyakinan awal. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha itu tafsirnya itu Allah yang lebih tahu makna Toha. Allahu a'lamu bimuradi. Ya sami siga alif lam mim, alif lam ra kahaya ain shad gitu. Tafsirna teh Allah yang lebih tahu. Maksudna ngan Ibu lamun maca surat Toha dimimitian ku bismillah ulah diwasolkeun. Bisi jadi bismillahirrahmanirrahim mi Toha. Ya, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran litashqa untuk menyusahkanmu.
Ini membentur keyakinan Umar, datangnya Muhammad, Quran itu menyusahkan. Ini membentur. Ini ayat pertama saja udah membentur, Pak. Illa tadzkiratan. Quran itu turunkan untuk memberikan peringatan lima yakhsha kepada orang yang takut. Makanya ketika sudah turun, dia nanya di mana Muhammad. Wah, alimun, mau dibejaan. Lebih baik saya disiksa gitu ketimbang saya harus memberitahu di mana Muhammad. Enggak, saya berjanji ingin ketemu, ingin ayah bertemu, saya enggak mau gitu. Silahkan berjanji dulu, berjanji tidak akan diapa-apakan. Iya, Pak, ternyata langsung hari tak kene dapat hidayah. Ternyata Nabi itu sedang ada di Darun Nadwah, di dekat Darun Nadwah. Itu di rumah seorang sahabat sedang ngaji halakoh, bahasanya halakoh, susurumputan pada saat itu. Gitu. Nah pinggirnya itu DPR-nya musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy tidak tahu bahwa ada rumah sahabat yang dijadikan tempat pengajian. Pas yang tahu datang Umar itu semua sahabat menyiapkan pedang karena tahu yang datang Jagger, Pak. Jagger hebat. Wah, ayah Umar. Nabi di bodyguardan. Gitu. Ya singkat cerita kata Nabi biarkan. Wah sahabat udah siap-siap. Biarkan. Pas sudah dekat dengan Nabi taki-taki, maka Umar dibanting. Wah, jadi kenapa Habib Nurmagomedov melegenda eta Pak Kading? Nah itu ya, dibanting karena kan dulu ada pasar Pak di Mekah itu tempat gulat. Itu ayah. Nah Umar itu sok merangan. Nah kata Umar, saya tidak pernah bergulat dengan seseorang yang lebih kuat ketimbang Nabi. Jadi Nabi teh Pak kuat. Jadi disebut Nabi Muhammad teh sanes wae kuat, ilmuna kuat, akhlakna, pinterna, tapi fisikna ge kata Umar, padahal Umar itu penggulat. Gitu. Jadi kenapa harus dijadikan contoh Nabi dalam seluruh aspek sempurna? Gitu, Pak. Ya, maka di sana dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Bapak Ibu, ketika Umar masuk Islam ini merubah situasi sosial dan politik, geopolitik lamun aya nama apa? Sehingga berubah mah geopolitik di Timur Tengah. Ketika kemarin Israel, ieu mah hanya contoh saja. Dianggapnya Timur Tengah teh yang kuat Israel. Makanya kasasaha Israel mah balaga, ka abus ngagalitak kamari saha ngagalitak Iran. Sugan teh cupu aripek teh suhu kan. Sugan teh cupu aripek teh suhu. 4 menit eta 2000 km nepi shot. Bari presisinya kuat, Pak. Kuat itu benar nggak sekarang? Gitu ya, rumah kediaman Presiden Netanyahu itu dibom, 7 pengawalnya mati. Benar nggak itu ada informasi? Presisinya teh sakitu 2000 km kena, Bu. Di urang mah bansos wae salah sasaran. Itu batur mah jauh ge tepat sasaran. Wah, itu hebatna teh kitu. Ngan lebih hebat pada urang mah. Begitu batur mah rudal teh senjata, di urang mah jadi baso coba hebat. Teh hebat kumaha di urang. Bapak Ibu balik lagi. Jadi Umar, Pak. Nah Umar, jadi kekuasaan Umar itu sampai Mesir itu dulu mah bukan negara, tapi subordinat provinsi, Pak. Di Mesir teh di zaman Umar. Jadi ada orang Mesir yang datang ke Umar. Umar di mana? Umar di Madinah. Umar di Madinah, Pak. Pusat kekuasaannya paling di Mekah. Gitu yang mengadu, wahai Amirul Mukminin. Gitu. Ya. Jadi saya berlomba. Ketika saya berlomba, saya menang. Nah, ketika saya menang, ternyata saya dipukul oleh 2 anak gubernur Mesir, Amr bin As. Jadi aya Pak, tiba heula ge budak pembesar teh sok rada balaga. Aya anak kolong. Manehanana eleh teu ngeunah. Gitu, sabab loba batur meureun, makana lain ngelehan meureun kitu lah. Gitu. Nah, karena dipukul itulah maka dia
sengaja datang dari Mesir ke Umar, ka khalifah ngadu, mun ayeuna mah langsung ka Subang ka KDM. Nah, itu langsung ke Umar Pak datang. Kemudian dia mengadukan kondisi yang tadi. Maka Umar pada saat itu mengirim surat. Wah, ini mengirim surat. Ya. Pakataba Umar bin Khattab ila Amr bin As wa huwa amirun ala Misra. Jadi gubernur Mesir. Amr bin As itu. Idza ataka kitabi hada fashhad musima anta wa waladaka fulan. Maka kata Umar, wahai Amr bin As, kalau surat ini udah sampai ke kamu gitu, maka kutunggu engkau nanti di Mekah. Kutunggu di Mekah. Berarti di titah naon? Haji, Pak. Ditunggu di Mekah. Ditunggu di Mekah. Kemudian mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah melaksanakan ibadah haji, maka orang tadi ngadu itu tidak disuruh pulang. Gitu. Maka dia Amr bin As disuruh dengan anaknya untuk duduk. Kemudian Umar menyuruh untuk memukul kisos kepada anak gubernur, itu di depan Amr bin As, Pak. Di depan siapa? Bapaknya. Di depan bapaknya. Kemudian sok sana. Kamu balas rasa sakitmu. Tuh, Pak, luar biasa. Sok sana terus balas. Maka kata orang tadi, wahai Amirul Mukminin, sudah cukup. Itu sudah cukup membalas rasa sakitmu. Gitu. Maka ini Pak. Jadi ini Bapak Ibu lihat keadilan. Jadi keadilan itu hanya bisa ditegakkan manakala memang satu punya keberanian untuk menegakkan kebenaran, dan itu memang hanya ada bagi yang punya kewenangan. Dengan hati bersih, jadilah Bapak Ibu sekalian orang yang adil, Pak. Orang yang adil itu. Nah, hadirin sekalian, ayat diurang anu kitu, Pak. Insyaallah ayat. Ya, makanya nanti buah dari keadilan Bapak Ibu apa? Kalau buah dari keadilan, kalau keadilan ditegakkan, maka kebenaran akan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Gitu dari sisi ucapan, dari sisi keputusan hukum, keadilan itu akan membuat ketenangan. Betul tidak? Iya, karena hukum itu tidak pilih kasih. Siapa yang benar itu yang didukung, siapa yang salah itu yang dihukum. Walaupun itu seperti tadi anak gubernur. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejernihan hati itu kepada kita sehingga kita bisa berbuat, berkata dan bertindak dengan adil, dan insya Allah keadilan ini akan menjadi jalan ahli surga. Demikian Bapak Ibu, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.